Sebelum kita mulai, izinkan saya mengutip kata Bang Haji Roma Irama. Dengan adanya musik, dunia ramai jadi berisik. Tapi kalau nggak ada musik, dunia sepi kurang asik. Musik itu asik, menarik, dan sekaligus misteri. Apalagi yang satu ini, sebuah kitab yang membahas tuntas musik nggak hanya soal teknisnya aja, tapi sampai filsafat, psikologi, dan puncaknya adalah spiritual. Di video singkat ini, kita akan membahas apa aja isi kitabnya dan gimana kitab ini memberi pengaruh pada perkembangan sains, khususnya teori musik modern. Tonton sampai selesai karena mungkin akan mengubah cara pandang kalian. Entah kenapa kitab ini jarang banget dipelajari. Saya juga belum tahu alasannya sampai sekarang. Mengapa kitab ini jarang banget dibaca, dipelajari, atau diajarkan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Judulnya Kitab Musiko Al-Kabir atau The Grand Book of Music, atau dalam bahasa Indonesianya adalah buku induk tentang musik. Kitab ini merupakan salah satu karya monumental dan intelektual dari Abu Nasr Muhammad Al-Farabi yang hidup pada 872 sampai 950 Masehi. Seorang filsuf, ilmuwan, dan musisi terkemuka di era kejayaan Islam. Karya ini diakui oleh para ahli sebagai salah satu risalah paling komplit tentang teori musik dalam tradisi Islam dan dunia pada masanya, yaitu abad pertengahan. Al-Farabi yang dijuluki sang guru kedua setelah Aristoteles tidak hanya mengkaji musik sebagai seni, tetapi juga sebagai ilmu yang terkait erat dengan matematika, fisika, psikologi, sosiologi, filsafat, bahkan menyentuh dimensi metafisika spiritual. Dalam kitab ini ia mampu merumuskan prinsip-prinsip musik secara sistematis, menggabungkan warisan pemikiran Yunani kuno dengan inovasi dan pengamatan empiris dari sudut pandang ilmuwan dari dunia Islam. Secara struktur, kitab Musiko Al-Kabir terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu teori musik atau ilmu al-musiko dan praktik musik atau amal al-musiko. Bagian pertama membahas konsep-konsep fundamental seperti sifat suara, interval nada, skala musik, harmoni, serta hubungan matematis yang mendasari struktur musik. Sekilas kayak biasa aja, mungkin kalian berpikir apanya yang istimewa, tapi tunggu dulu. Sekedar info tambahan, menguasai bagian awal ini aja, kalian udah termasuk musisi profesional sekelas Ahmad Dhani dari Dewa 19. Tahu kan? Apalagi kitab ini disusun berabad-abad yang lalu, dimana perkembangan musik nggak kayak hari ini. Di bagian ini Al-Farabi mengawali pembahasannya dengan definisi suara sebagai gelombang udara yang tercipta dari tabrakan dua objek. Lalu ia menjelaskan bagaimana frekuensi dan amplitudo gelombang tersebut mempengaruhi tinggi rendahnya nada serta kekuatan suara. Ia juga memperkenalkan konsep yang dinamakannya dalam tanda kutip ya, nada murni dan nada kompleks, yang menjadi dasar analisisnya terhadap sistem musik. Salah satu sumbangan terbesar Al-Farabi dalam kitab ini adalah pembahasan yang komplit tentang sistem interval dan skala musik. Ia mengadopsi sistem pembagian oktav ala Pythagoras yang menggunakan rasio matematis untuk menentukan jarak antar nada. Misalnya interval perfect fifth, yaitu 3:2, dan perfect fourth, 4:3, dijelaskan sebagai fondasi harmoni. Namun, kejeniusan seorang Al-Farabi tidak berhenti di situ aja. Ia nggak sekedar mengulang teori Yunani. Ia justru mengembangkan sistem 17 nada untuk menyesuaikan teori ini dengan praktek musik ala Arab Islam yang pada masa itu sangat kaya akan mikrotonal atau nada di antara nada-nada kromatis ala barat. Dia memperkenalkan konsep jins atau jenis skala dan makom atau mode melodis yang menjadi ciri khas musik Timur Tengah, dan ini juga dianalisis secara lebih rinci. Pada masa itu atau bahkan masa sekarang udah menunjukkan pemahamannya yang sangat kaya tentang konteks budaya. Mungkin kalau hari ini setara dengan profesor atau pengamat musik yang udah top level, karena nggak cuma paham cara bermusik tapi sekaligus cita rasa budayanya. Pada bagian teori ritme atau ilmu al-iqaat, Al-Farabi menjelaskan struktur ritmis melalui pola-pola temporal yang pastinya terukur. Ia memperkenalkan konsep daur atau siklus ritme dan mizan atau pengukuran yang menjadi dasar komposisi musik tradisional Arab saat itu. Ritme tidak hanya dipandang sebagai unsur teknis aja, tetapi juga sebagai medium ekspresi emosi. Al-Farabi menyusun klasifikasi ritme berdasarkan jumlah ketukan, tekanan, dan pengulangan, serta menghubungkannya dengan efek psikologis tertentu. Misalnya, ritme cepat diasosiasikan dengan kegembiraan, sedangkan ritme lambat cenderung menciptakan suasana kontemplatif. Dan saya sendiri nggak bisa bayangin sejenis apa Al-Farabi pada masa itu, karena sebagian besar prinsip dasarnya masih digunakan sampai sekarang. Nah, pada bagian kedua kitab ini yang fokus pada praktek musik, mencakup pembahasan tentang instrumen musik, teknik permainannya itu seperti apa aja,
dan hubungan antara musik dengan syair atau puisi. Al-Farabi mendeskripsikan berbagai alat musik yang populer di masanya, misalnya oud atau gitar Arab, ney, seruling, kanun, sitar, dan tambur atau gitar panjang. Ia bahkan merinci cara membuat dan menyetel instrumen-instrumen ini. Untuk oud misalnya, ia menjelaskan posisi fret atau pembatas nada berdasarkan perhitungan matematis agar menghasilkan skala yang akurat. Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara musisi dan penyair, karena musik dalam pandangannya harus memperkuat makna lirik dan menyampaikan pesan moral atau spiritual. Aspek filosofis musik juga menjadi sorotan utama dalam Musiko Al-Kabir ini. Al-Farabi yang dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan Aristoteles memandang musik sebagai sarana untuk mencapai harmoni antara jiwa dan tubuh. Ia berargumen bahwa musik yang baik dapat membersihkan jiwa dari emosi negatif dan membimbing pendengar menuju kebijaksanaan tertinggi atau kesadaran spiritual tertentu. Namun ia juga mengingatkan bahwa musik yang tidak bermoral atau berlebihan dapat merusak karakter seseorang. Tidak kalah pentingnya, kitab ini juga menyajikan analisis tentang bagaimana hubungan antara musik dan bahasa atau linguistik. Al-Farabi ini eksplorasinya jauh banget, bagaimana melodi dan ritme bisa berinteraksi dengan struktur bahasa, terutama dalam konteks deklamasi syair atau pembacaan Al-Quran atau qiraatul Quran. Ia menyatakan bahwa pemahaman terhadap irama bahasa Arab seperti panjang pendek suku kata yang diketahui sebagai harakat, posisinya penting banget untuk menciptakan komposisi musik yang selaras dengan teks atau liriknya. Pendekatan ini termasuk interdisipliner atau berbagai macam disiplin ilmu ya. Ini menunjukkan kedalaman wawasannya sebagai seorang polimatik. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya di ruang lingkup sejarah, Musiko Al-Kabir ini kayak jadi jembatan antara tradisi musik Yunani kuno, Bizantium, Persia, dan sekaligus Arab. Nah, Al-Farabi ini tidak hanya menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Yunani seperti harmonika karya Ptolemy, tetapi juga mengadaptasinya dengan pengembangan dan inovasi lokal. Kitab ini kemudian mempengaruhi para pemikir muslim berikutnya, termasuk diantaranya Ibnu Sina atau Avicenna, dan Safiuddin Al-Urmawi, serta menjadi rujukan penting bagi perkembangan musik di Eropa abad pertengahan melalui terjemahan bahasa Latin. Karya ini juga membuktikan bahwa musik tidak dipandang sebagai hiburan semata dalam peradaban Islam, tetapi juga disiplin ilmiah yang setara dengan matematika atau astronomi. Gampangannya, musik itu sains. Nah, dari perspektif modern atau sudut pandang modern, Musiko Al-Kabir ini tetap relevan sebagai dokumen yang historis dan teoritis. Analisis Al-Farabi tentang mikrotonalitas misalnya sejalan dengan penelitian kontemporer tentang sistem nada non-barat. Demikian pula pendekatannya yang menggabungkan eksperimen empiris dengan, ya kalau bisa dikatakan, spekulasi filosofis, mencerminkan metodologi ilmiah yang sudah sangat progresif pada masa itu. Meskipun sebagian teorinya telah disesuaikan dengan perkembangan zaman, kitab ini tetap menjadi bukti kecerdasan seorang Al-Farabi yang multidisipliner dan kontribusi peradaban Islam terhadap warisan musik secara global. Jadi kesimpulannya, Musiko Al-Kabir karya Al-Farabi ini ternyata tidak sekedar buku teori musik, melainkan semacam ensiklopedia pengetahuan yang mencerminkan semangat keilmuan abad pertengahan atau era kejayaan Islam. Melalui karyanya ini, Al-Farabi nggak hanya melestarikan warisan intelektual Yunani, tetapi juga memperkayanya dan mengadaptasikannya menjadi sistem yang lebih adaptif terhadap kompleksitas budaya Islam. Kitab ini juga mengajarkan kita kalau musik sesungguhnya adalah bahasa universal yang mampu menyatukan akal, rasa, dan jiwa. Sebuah warisan pemikiran yang terus bergema hingga hari ini, dan bahkan melampaui bahasa verbal manapun. Jadi, gimana menurut kalian? Jika ada kekurangan, coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.